Minangkabau, sebuah daerah yang kaya akan budaya dan tradisi, terkenal dengan adat istiadatnya yang kuat. Di tengah kekayaan budaya ini, lahirlah silat budi suci, sebuah seni bela diri yang menggabungkan kekuatan fisik dan religiusitas. Mari kita eksplorasi perjalanan yang memadukan tradisi dan nilai-nilai agama ini. Budaya Minangkabau sangat berpengaruh terhadap silat budi suci. Dalam latihan, para pesilat tidak hanya dilatih untuk menguasai jurus, tapi juga mengendalikan emosi dan religiusitas. Ruh ko hembusan awak dalam kandungan awak kan hembus semut tuan Allah juga. Aja. Apa yang dia ketika dalam paru kan? Dalam aku kandungan awak kan? 4 bulan 8 umur awak jadi dong. Siapa umur awak? 8 umur awak dalam kandungan 4 bulan ni Pak. Kan orang nak mengetahui je dah. Awak hidup dalam kandungan orang tua awak. Umur awak dah. Cuma awak lari beko ke dunia kan? Jadi nama awak nama awak diranggai awak. Itu nama lari ya. Nama awak sia. Jadi manusia yang mengetahui nama roh itu tidak manusia sembarang Pak. Jadi awak menghidupkan roh yang perjanjian dulu tu. Ada makai kira budi suci itu kira ada Pak. Mana budi mana suci. Budi tingkahlah kuat. Ini lingkungan suci mah rubah. Roh nak tapi bijak tu tadi. Betul awaknya aja. Nak masuk. Itulah kaji awak kan apa. Silat budi suci bukanlah silat biasa. Ini adalah ilmu yang unik, di mana pesilat dapat menyerang tanpa menyentuh lawan. Melalui teknik dan penguasaan energi, lawan bisa terjatuh tanpa adanya kontak fisik. Mari kita lihat lebih dalam mengenai keistimewaan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebelum latihan dimulai, para pesilat melakukan pemanasan untuk mengingat kembali jurus-jurus pertahanan silat budi suci. Pemanasan ini sangat penting untuk mempersiapkan fisik dan mental sebelum terjun ke dalam latihan. Proses ini juga membantu mereka fokus dan mengalihkan perhatian dari stres sehari-hari. Emosi memainkan peran besar dalam latihan silat budi suci. Terkadang terjadi penumpukan emosi di luar gelanggang yang diluapkan saat latihan. Pesilat yang menyerang harus meluapkan emosi negatifnya, karena tanpa emosi tersebut, pertahanan lawan akan runtuh. Di sisi lain, orang yang diserang harus berusaha rileks, mengatur napas, dan fokus untuk menenangkan pikirannya ketika diserang. Proses ini mengajarkan mereka tentang pentingnya pengelolaan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Religiusitas adalah hal yang tak terpisahkan dari silat budi suci ini. Sebelum berlatih, pesilat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa mereka akan dilindungi dalam latihan. Mereka mengamalkan beberapa ayat dari Al-Quran, termasuk surat Al-Fatihah, 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah, dan surat Maryam. Praktik ini menekankan pentingnya iman dalam setiap gerakan dan keputusan yang diambil. Untuk dapat bergabung dalam perguruan silat budi suci, Rasa genino pasti ingat je tu anak. Sedih kan kalau dino tu. Adik rasa sedih ke diri adik tu lah rasa sedih tu rasa nak. Amu dia tagak menakut meninggi kateh panang lai. Pasti ke bawah adik macam dia nak. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Pesilat juga diajarkan untuk tidak membohongi diri sendiri, mengakui perasaan baik positif maupun negatif, serta yakin kepada Tuhan yang selalu melindungi mereka. Syarat-syarat ini membentuk karakter yang kuat dan disiplin. Menurut Gross 2014, regulasi emosi melibatkan kemampuan otak untuk mengenali, menilai, dan merespon emosi sesuai situasi. Penelitian menunjukkan bahwa latihan pencaksilat dapat membantu seseorang mengatur emosi yang berdampak positif pada keterampilan sosial dan kualitas hidup. Rahman 2021 mencatat bahwa pesilat yang baik dalam regulasi emosi dapat mengatasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari dan saat bertanding, sehingga menghadapi situasi sulit dengan lebih tenang.
Menurut Gratz dan Romer 2004, terdapat 4 aspek penting dalam regulasi emosi yang sangat relevan dengan praktik silat budi suci. Di antaranya, yang pertama penerimaan emosi. Pesilat diajarkan untuk menerima emosi, baik positif maupun negatif, tanpa merasa malu. Hal ini membantu mereka menghadapi tekanan dan permasalahan dengan lebih baik, sehingga tidak tertekan oleh perasaan yang muncul. Yang kedua, strategi regulasi emosi. Latihan dalam silat budi suci membantu pesilat mengembangkan keyakinan untuk mengatasi masalah. Mereka belajar menemukan cara menenangkan diri setelah mengalami emosi berlebihan. Memungkinkan mereka untuk tetap fokus saat berlatih atau bertanding. Yang ketiga, keterlibatan perilaku bertujuan. Pesilat dilatih untuk tidak terpengaruh oleh emosi negatif. Dengan penguasaan teknik yang baik, mereka dapat tetap berkonsentrasi dan melakukan gerakan dengan efektif meskipun dihadapkan dengan situasi yang menegangkan. Yang ketiga, kontrol respon emosi. Pesilat belajar mengendalikan emosi dan respon yang ditampilkan, baik secara fisiologis maupun perilaku. Ini penting agar mereka dapat jaga ketenangan dan menunjukkan respon yang tepat selama latihan dan pertarungan. Menurut Zimber S. pada tahun 1997, religiositas memiliki peran penting dalam mengembangkan karakter seseorang dengan memberikan ketenangan, kepercayaan diri, dan tujuan hidup yang lebih berarti. Dan menurut Fraser Institute tahun 1999, terdapat beberapa dimensi religiositas yang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu pengalaman spiritual harian. Pesilat sering mengalami momen refleksi selama latihan, seperti merenungkan makna gerakan atau kedekatan dengan Tuhan. Hal ini membantu mereka merasakan adanya sesuatu yang lebih besar dari sekedar fisik, memberikan kedamaian dan fokus. Silat budi suci juga mengamalkan ilmu laduni, yaitu ilmu yang diberikan Allah secara langsung tanpa perantara. Ilmu ini seringkali datang tanpa disadari oleh pesilat, memberikan mereka kelebihan dalam berlatih dan bertarung. Laduni, yang laduni kecil ada siko mah. Laduni itu dapetnya lewat dulu Pak, enggak Pak Guru. Ladun dari bukan kecil dari Tuhan Allah. Emang enggak Pak Guru tentang laduni kok. Orang berusukannya bayar dia lah. Selanjutnya itu nilai. Nilai-nilai agama seperti kasih sayang dan empati diajarkan dalam silat budi suci. Ini menciptakan lingkungan di mana pesilat saling menghormati dan mendukung satu sama lain, memperkuat ikatan sosial dalam komunitas mereka. Lalu, kepercayaan. Pesilat menginternalisasi ajaran agama yang dianut, yang mempengaruhi cara mereka berlatih dan berinteraksi. Keyakinan ini membentuk etika dan tanggung jawab dalam tindakan, baik di dalam maupun di luar latihan. Selanjutnya yaitu pengampunan. Ajaran tentang memaafkan diri sendiri dan orang lain sangat penting dalam silat budi suci. Kemampuan untuk memaafkan membantu menjaga keharmonisan dan hubungan baik antara pesilat, serta menciptakan suasana yang positif. Lalu ada praktik agama pribadi. Pesilat sering melakukan praktik keagamaan pribadi seperti berdoa sebelum latihan atau pertandingan. Ini membantu mereka menyiapkan mental dan memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai spiritual yang dianut.